Queen Bros, it's John Balls here. Balik lagi ke waktu belajar John Balls. Hari ini kita akan membahas pasangan dengan watak yang sama. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja, let's go! It's John Balls here! Banyak di video-video sebelumnya atau di Reels Instagram, gue mengatakan kalau pasangan itu biasanya wataknya berbeda. Biasanya. Atau kemungkinan besar pasangan mendapatkan watak yang berbeda. Bagian besar. Tapi tentu aja ada yang tidak biasa. Dan juga yang sebagian kecil. Yang tidak mendapatkan watak yang berbeda. Jadi memang watak pasangan biasanya berbeda. Tetapi ada beberapa persen di dunia ini yang punya watak pasangan yang sama persis. Pragmatis sama pragmatis, melankolis sama melankolis, koleris sama koleris, dan sanguinis sama sanguinis. Apa itu bisa terjadi? Tentu saja bisa. Kalau begitu seperti apa dong? Well, kelebihan mereka adalah biasanya mereka mempunyai hasrat yang sama, kebutuhan pribadi yang sama, dan juga bahasa kasih yang sama. Tetapi tentu saja, pada sebuah permainan akan lebih sulit untuk memenangkan pertandingan dengan menggunakan kartu yang sama. Pasti kita membutuhkan variasi atau ya hal-hal yang berbeda. Jadi tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya. Kita akan bahas pertama dari watak pragmatis. Kalau pasangan dua-duanya watak pragmatis, cowoknya pragmatis dan ceweknya pragmatis, biasanya dua-duanya adalah watak yang damai. Mereka stabil, keduanya tidak saling menekan, dan biasanya keduanya sabar terhadap anak-anak mereka. Tetapi tentu saja mereka punya kekurangan. Karena dua-duanya santai, mereka jadi kurang terarah, kurang teratur. Jadi ya hidupnya gitu-gitu aja. Itu kalau tidak ada satu orang yang mengambil inisiatif. Jadi kalian harus belajar gimana kalau watak kalian sama. Salah satu dari kalian harus punya watak pembelajaran untuk menambal watak kalian itu. Well, contohnya pasangan sama-sama pragmatis. Kelebihannya adalah kita nonton yuk. Ayo. Nonton apa ya? Terserah kamu aja. Udah terserah kamu aja. Ya, terserah kamu aja. Aku gak enak milihnya. Kamu kan pasti mau nonton film Marvel. Udah, gak apa-apa. Kamu kan mau nonton film Disney. Ya udah deh. Tapi sayang, bioskopnya udah tutup. Kita dari tadi terserah udah 5 jam. Ya udah deh, tidur aja yuk. Yuk. Wah, kurang lebih seperti itu. Memang dua-duanya tidak ngotot, tapi dua-duanya tidak bisa mengambil keputusan. Itu kenapa kalian harus melatih biar bisa agak mengambil keputusan kalau pasangan kalian sama-sama pragmatis. Selanjutnya adalah pasangan melankolis ketemu melankolis. Dua-duanya rapi, dua-duanya teratur, dan kelebihan kekurangannya pasti ada. Biasanya kalau keduanya digabungkan, rencana-rencana jangka panjang akan teratur. Rumah pasti rapi. Kalau bisa ada CCTV di setiap penjuru rumah. Di sudut kamar tertumpuk CD game. Bukan. Pendidikan anak-anaknya bernilai, tepat waktu, komitmen satu sama lain biasanya terjaga, dan mereka akan sangat mengasihi serta melindungi anak-anaknya. Tetapi karena keduanya sangat perfeksionis, maka mereka akan mempunyai kekurangan seperti terlalu kritis, rumah jadi sepi. Kalau salah satu pasangannya punya kesalahan, pasti mereka kadang-kadang dendam. Dan biasanya mereka terperangkap pada rutinitas karena mereka harus mengerjakan hal yang benar secara rutin dan secara terschedule. Dan biasanya kalau mereka punya anak sanguinisnya pasti tertekan karena mereka harus rapi dan tidak bisa menjadi diri mereka. Dan mungkin anak sanguinisnya kalau tidak belajar, mereka bisa memakai topeng. Itu kalau bapak dan ibunya melankolis dua-duanya atau pasangan melankolis. Yang paling susah adalah kalau ada masalah, dua-duanya mendem-mendeman. Jadi nggak ada yang mau ngaku duluan. Kau marah ya sama aku? Enggak kok. Kamu kali yang marah sama aku. Kamu kalau marah bilang aja. Gimana kalau kita telepati aja? Well, itulah susahnya kalau kedua pasangan melankolis. Tidak ada yang mengambil inisiatif duluan atau spontan. Karena biasanya kan kalau satu melankolis, satu sanguin, yang melankolisnya marah. Hai sayangku, kenapa kau diam saja? Jam dinding pun tertawa karena kau hanya diam dan membisu. Kamu bisa aja. Mungkin itu kenapa watak itu pasangan kalau bisa ada yang beda ya. Satu wataknya jadi nggak sama-sama banget, atau nggak ya bakal terlalu susah untuk ada dinamika. Karena pasangan itu butuh dinamika. Oke, next. Koleris. Dua-duanya
Gimana mau bahas? Dua-dua pasangannya koleris. Dua-dua orang koleris itu kuat. Jadi akan menyebabkan pernikahan yang sangat kuat. Pernikahan kuat, pernikahan yang aktif. Kelebihannya mereka berorientasi pada sasaran. Sasaran akan tercapai. Mereka akan punya prestasi-prestasi yang kuat. Punya batasan yang jelas karena mereka orangnya to the point. Biasanya saling menghargai ya, karena sama-sama koleris kan. Mungkin segan-seganan juga. Energinya tinggi tentu saja. Dimana-mana nunjuk, nyuruh. Dan biasanya sebagai orang tua mereka dua-duanya tegas. Jadi anaknya mungkin akan terbangun jadi anak yang hebat. Walaupun biasanya inner child-nya rusak. Tapi ya biasanya jadi anak yang hebat. Tapi tentu saja bakal ada kekurangan karena dua-duanya sama-sama dominan. Biasanya sama-sama berebut kekuasaan, berlebihan dalam membuat komitmen. Tak ada waktu buat satu sama lain karena dua-duanya kuat kerja. Dan biasanya dua karir menarik pernikahan ke arah berlawanan, jadi makanya sering berantem. Pernikahan bukan prioritas, tentu saja karena pekerjaan nomor satu. Biasanya batasan pribadi dengan profesional terbentur, adu membentak, dan kadang-kadang kalau mereka sangat-sangat ekstrim, jadi sulit membagi karena dua-duanya agak-agak keras gitu. Gimana? Jadi contohnya, well, kayak nanti sore yang jemput anak kamu ya, saya sibuk banyak kerjaan. Loh, kan kemarin saya udah jemput, hari ini jadwalnya kamu dong yang jemput. Tapi hari ini ada meeting, kamu kan hari ini di rumah doang kerja online. Apa ya? Lo kok ngegas? Biasa aja dong ngomongnya. Loh, siapa yang ngegas? Lah, kamu tuh yang ngegas. Ya udah, dasar suami nggak tahu. Akhirnya mereka adu membentak dan adu teriakan. Dua-duanya sama-sama dominan, sama-sama keras. Jadi kalau bisa, satu orang harus belajar gimana caranya lebih damai dan lebih mengalah. Karena sebenarnya kalau koleris udah sangat baik, mereka akan sangat bijaksana. Bahkan jauh lebih baik pada orang pragmatis. Next, orang sanguin. Pasangan sama-sama sanguin, sama-sama seru, sama-sama spontan, sama-sama asik. Rumah kayaknya bakal berwarna-warni. Mungkin mereka tinggal di pelangi-pelangi. Ya nggak? Rumahnya ada warna kuning, merah, hijau, meji, kuhi, biniu. Dan akan menjadi sebuah pernikahan yang menggembirakan. Disukai banyak orang, disukai kayak, oh itu keluarga seru banget. Dan karena dua-duanya antusias, kadang pernikahan tetap terjaga kelestarian dan keseruannya gitu loh. Dan dua-duanya suka bermain dengan anak-anak, dan pasti mainan itu banyak di mana-mana. Dan dua-duanya sangat suka memuji. Oh cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepaskan mesraan jiwaku, walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Bisa aja deh kamu sayang. Si gantengku. Au! Tapi memang tidak semua hal-hal yang menyenangkan itu baik. Kalau terlalu senang, kalau terlalu over, pernikahan antara orang sanguin dan sanguin akan menjadi kekurangan. Karena dua-duanya spontan, jadi kurang rencana. Dan sasaran biasanya agak-agak off. Tidak stabil, rumah berantakan. Sama-sama tidak mau mendengarkan karena dua-duanya mau populer dan mau ngomong. Biasanya hubungannya dangkal ya, dan tidak berakar. Garis generasi yang tidak jelas, karena kadang-kadang karena orang tuanya terlalu santai, anak-anaknya jadi ngelunjak dan punya perencanaan keuangan yang tidak baik. Kalau dua-duanya sama-sama sanguin. Well, buruk-buruk kalau misalnya lagi acara keluarga, dua-duanya pasti ingin menonjolkan kehebatan mereka. Kemarin IPK gue 3,86 S2. Wih, gimana? Mantep kan? Iya, hebat sih. Tapi itu aku loh yang ngerjain. Dia tuh nyontek aku semua. Kan nyonteknya dikit doang, tetep aja dong. John Balls here, ya nggak? Nyontek dikit apaan? Orang dia nyonteknya semuanya. Kalian percaya? Dia kan pemalas anaknya. Aku yang pintar. Enggak lah. Gitu banget sih gini. Jadi memang semua hal itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Terkadang sesuatu yang berlebihan tidak baik. Begitu juga dengan pasangan hidup. Sebaiknya memang bervariasi. Kalaupun kalian mendapatkan pasangan yang ada watak yang sama, kalian harus belajar bagaimana bisa mengimbangi dan melengkapi watak itu. Well, itu aja dari saya. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa buat share video ini, like, subscribe. Amat bros. Let's go! It's John Balls here!